Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di alam semesta virtual, pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng berkata, "Meskipun Master Alam Semesta mampu mengontrol ruang dan waktu, mereka tidak mampu melakukan itu. Hanya Master tertinggi alam semesta yang bisa. Master tertinggi alam semesta menutupi segalanya, dan karena danau aurora 5 warna sempat menghilang, sepertinya Master tertinggi alam semesta masuk tanpa izin di tengah sekolah dewa leluhur. Apakah Master tertinggi alam semesta itu mengejarmu?" Saat para petinggi umat manusia seperti pemimpin kota Primal Chaos mengetahui berita tersebut, mereka menyimpulkan bahwa penyusup di Pulau Red Bat pasti adalah makhluk tertinggi alam semesta. Makhluk tertinggi alam semesta itu adalah Master Iblis nyata virtual, kata Luo Feng dengan sikap hormat. Master Iblis nyata virtual? Master Longyan dan pemimpin kota Primal Chaos bingung. Luo Feng mempertimbangkan sejenak, lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Memang dia datang ke Pulau Red Bat untuk membunuhku. Jadi dia ada di sana untuk membunuhmu? Pemimpin kota Primal Chaos berkata dengan sedikit semangat di matanya. Jika Master Iblis nyata virtual melakukan perjalanan secara pribadi, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Master Longyan tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Pemimpin kota Primal Chaos juga berkata, jika Master Iblis nyata virtual ada di sana dengan kekuatannya, penguasa Pulau Red Bat tidak akan bisa menghentikannya. Adapun dewa leluhur, dia mungkin tidak dapat tepat waktu untuk menghentikannya. Bagaimana Anda bisa selamat? Guru, dewa leluhurlah yang menyelamatkanku. Luo Feng memberitahu mereka. Master Longyan dan pemimpin kota Primal Chaos bertukar kontak mata. Jika bukan karena dewa leluhur, aku takut. Luo Feng menggelengkan kepalanya saat dia mengingatnya. Sejak aku mendapat pengakuan sebagai tuan alam semesta tingkat atas dan pertama kali tiba di Pulau Red Bat, dewa leluhur diam-diam tinggal di sisiku. Selama 62 tahun, dia telah menjadi tetanggaku. Ah? Master Longyan dan pemimpin kota Primal Chaos tercengang, terkejut bahwa dewa leluhur sangat menghormati Luo Feng dan bersedia menjadi pengawalnya. Bagaimanapun, dia adalah otoritas terbesar di seluruh sekolah dewa leluhur. Di mana kau sekarang? Pemimpin kota Primal Chaos langsung bertanya. Untuk saat ini, saya sementara keluar dari Pulau Red Bat, jawab Luo Feng. Lebih baik kau tidak kembali dulu. Tentara serangga, ras robot, dan iblis mungkin telah gagal kali ini. Namun, mereka mungkin kembali kapan saja. Pemimpin kota Primal Chaos memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Kamu boleh pergi untuk retret sekarang. Mengenai bagaimana kami harus menangani masalah Anda, saya perlu waktu untuk merenungkan. Dimengerti? Luo Feng membungkuk di depan keduanya dan dalam sekejap mata menghilang ke udara tipis. Master Longyan dan pemimpin kota Primal Chaos merenungkan masalah dalam diam selama beberapa waktu. Pemimpin kota Primal Chaos, kata Master Longyan yang memecah keheningan. Pulau Red Bat bukanlah tempat yang aman. Ketika ras bertekad untuk membunuh Luo Feng, keinginan mereka begitu kuat hingga menakutkan. Sebelumnya, kami hanya membuat dugaan, tapi kami tidak mengharapkan semuanya menjadi kenyataan. Terutama ketika lawannya adalah Master Iblis nyata virtual, orang yang paling terampil dalam menciptakan ilusi. Ketika digunakan melawan seseorang seperti Luo Feng yang memiliki teknik bakat membagi tubuh, keterampilannya akan menjadi ancaman yang paling menakutkan.
Aku akan memberitahu kabar besar dan mengumpulkan para master alam semesta untuk membahas masalah ini, kata pemimpin kota Primal Chaos yang tidak bisa menahan kecemasannya lagi. Scene berganti. Ketika semua master alam semesta dari umat manusia sekali lagi berkumpul untuk berdiskusi, Luo Feng kembali ke salah satu kamar istananya, terus menelusuri informasi tentang banyak tuan alam semesta tingkat atas. Dalam ras manusiaku, jika saya menghitung, maka hanya akan ada 4 tuan alam semesta tingkat atas, gumam Luo Feng. Ras robot memiliki 4 tuan alam semesta tingkat atas. Klan iblis memiliki total 21 tuan alam semesta tingkat atas. Bagaimanapun, di dalam klan iblis ada garis keturunan berbeda yang diberi peringkat pada tingkat yang berbeda. Ada beberapa dengan teknik bakat membagi tubuh. Jadi jumlah tuan alam semesta tingkat atas cukup banyak. Klan serangga memiliki 81 tuan alam semesta, yang hanya 2 diantaranya adalah tuan alam semesta tingkat atas. Namun, saat tuan alam semesta klan serangga memanfaatkan teknik tempur lautan serangga, mereka sebanding dengan tuan alam semesta tingkat atas dari ras lain. Luo Feng mengangguk. Klan serangga adalah kehadiran yang menakutkan. Aliansi klan ras robot total ada 12 tuan alam semesta tingkat atas. Aliansi klan ras iblis total ada 16 tuan alam semesta tingkat atas. Sementara aliansi klan ras serangga total ada 9 tuan alam semesta tingkat atas. Siapa yang harus saya pilih? Setelah berpikir sejenak, klan iblis pasti, kata Luo Feng. Klan iblis memiliki sejumlah besar tuan alam semesta tingkat atas, dan mereka sangat terpencar. Luo Feng melihat semua informasi yang bertahan di udara, dan tiba-tiba melihat ke satu set informasi. Ini adalah satu-satunya. Kesatria Bunga Langit. Kesatria Bunga Langit adalah tuan alam semesta tingkat atas dari klan iblis. Dalam klan Serigala Langit, dia hanya kedua dari Master Serigala Langit. Dia adalah kebanggaan klan Serigala Langit dan merupakan murid khusus Master Serigala Langit. Dia juga murid dari leluhur iblis impian. Kesatria Bunga Langit, Master Serigala Langit. Luo Feng tertawa ringan. Dia teringat saat-saat tak terlupakan di mana dia berusaha keluar dari neraka es. Master Serigala Langit itu berusaha membunuhnya. Untungnya, guru pemimpin kota Primal Chaos datang untuk menyelamatkannya. Kesatria Bunga Langit, ini keberuntunganmu. Kaulah yang terpilih, kata Luo Feng. Setelah dia memutuskan mangsanya, Luo Feng mulai mencari berbagai informasi rinci untuk menyusun plotnya. Dia melihat ke dalam harta karun sejati, teknik, dan informasi terkait untuk memahami kekuatannya, dan juga dia mencari kemungkinan tempat tinggalnya. Sementara Luo Feng sedang merencanakan, dia menerima telepon dari pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng, datanglah ke reruntuhan Primal Chaos untuk bertemu denganku. Iya guru. Luo Feng mengesampingkan semuanya karena itu adalah perintah dari gurunya. Dia tidak membuang waktu untuk segera meninggalkan negara dewanya. Dia tiba di markas besar perusahaan alam semesta virtual, naik kapal planet, dan melakukan perjalanan melalui terowongan alam semesta untuk tiba di kota Primal Chaos. Berjalan di dalam istana, setiap penjaga yang dia temui di sepanjang jalan sangat hormat. Di tengah reruntuhan Primal Chaos yang luas, pemimpin kota Primal Chaos duduk bersila sambil menunggu Luo Feng. Saat Luo Feng berada di dekatnya, dia membuka matanya. Guru! Dengan gelombang, pemimpin kota Primal Chaos melemparkan sesuatu dalam bentuk sinar cahaya yang terbang menuju Luo Feng. Luo Feng menangkap sinar itu dengan satu tangan dan melihat ke bawah untuk melihat kristal segitiga di telapak tangannya. Itu seperti batu kecubung dengan pola bunga yang indah. Kuno namun sederhana, kristal itu memancarkan pesona yang menarik. Ini adalah harta sejati tipe jiwa senior yang lebih unggul daripada yang berada di level yang sama, kata pemimpin kota Primal Chaos. Nama aslinya adalah Bayangan. Bayangan, kata Luo Feng. Luo Feng tercengang.
Sebelumnya, ketika dia menukar pedang harta karun sejati tingkat atas, dia telah memindai katalog item untuk ditukar. Dia dengan jelas mengingat bahwa di dalam salah satu kolom untuk harta sejati tipe jiwa bayangan bernilai total 620 poin harta karun sejati. Harta karun sejati tipe jiwa senior jauh lebih berharga daripada senjata harta karun sejati tingkat atas biasa. Guru, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum berkata, "Ini bukan dariku, ini adalah apa yang seluruh ras kami berikan kepada Anda. Dari semua harta sejati tipe jiwa senior kami, ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bayangan, nilainya bernilai beberapa keping senjata harta karun sejati tingkat atas. Ini adalah keputusan akhir yang dibuat ras. Setelah mengetahui bahwa Master Iblis Nyata Virtual memburu Anda, kami memberi Anda ini untuk menjaga jiwa Anda. Tekad dan kesadaran Anda telah mencapai tingkat Master Alam Semesta." Pemimpin kota Primal Chaos melanjutkan, "Sementara bayangan adalah salah satu harta sejati tipe jiwa senior terbaik. Bahkan jika Anda bertemu dengan Master Iblis Nyata Virtual lagi, dengan bayangan yang menjaga jiwa Anda, setidaknya jiwa Anda tidak dapat dikendalikan oleh jiwa lain. Anda masih bisa menghancurkan diri sendiri dengan tenang." Luo Feng mengangguk. Luo Feng masih dipenuhi rasa terima kasih. "Terima kasih, Guru." Dia memang kekurangan harta sejati tipe jiwa. Setelah mendapatkan harta jiwa bayangan, Luo Feng langsung memutuskan, harta bayangan ini akan digunakan untuk tubuh bumiku. Bayangan dan Armor Force akan bekerja sama. Ini akan membuat mereka sebanding dengan harta karun sejati tipe jiwa tingkat atas. Kemudian, bahkan jika saya sedang diserang oleh Master Iblis Nyata Virtual, saya tidak akan takut tidak dapat menangkis serangannya. Tubuh binatang bertanduk emas memiliki menara bintang. Ini memiliki pengaruh lebih dari cukup. Jika saya berani keluar atas nama Master Istana Awandara, setidaknya saya tidak akan mempermalukan nama besar Master Istana Awandara. Luo Feng diam-diam membuat keputusan ini. Kedatangan harta karun ini tepat waktu. Dengan harta karun sejati ini, Anda bisa menjelajah alam semesta, kata pemimpin kota Primal Chaos. Lagi pula, tidak akan semudah itu bagi tiga ras puncak seperti tentara serangga untuk meminta bantuan makhluk tertinggi alam semesta lagi. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan tingkat kekuatan yang Anda miliki sekarang, Anda harus mengasah keterampilan Anda melalui pertempuran. Kelahiran Master Alam Semesta selalu dicapai melalui latihan keras dari pertempuran. Hanya bekerja keras dalam kultivasi tidak akan membantu seseorang untuk menjadi Master Alam Semesta. Kamu harus pergi sekarang. Dia mengerti. Luo Feng membungkuk dan segera pergi. Luo Feng segera kembali ke negara dewa setelah meninggalkan alam semesta virtual. Di atas lautan terpencil mengapung sebuah istana dewa yang diselimuti oleh cahaya redup. Luo Feng berdiri di alun-alun di depan istana dewa dengan binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi di sampingnya. Menara kuno 9 lantai muncul di tangannya dan terbang menuju binatang bertanduk emas. Mulai sekarang, binatang bertanduk emas akan menggunakan menara bintang, sementara tubuh bumi menggunakan Sapsiwo, Armor Force, dan bayangan. Luo Feng mengangguk, ini memang pengaturan terbaik, karena binatang bertanduk emas memiliki identitas kedua, yaitu pemimpin Istana Awandara. Guru pemimpin kota Primal Chaos juga mengatakan bahwa pelatihan saja tidak akan cukup untuk menjadi Master Alam Semesta. Dan dia juga ingin saya mempertajam diriku dalam pertempuran, seperti guru tamu kuno yang duduk. Gumam Luo Feng mengangguk. Scene berganti. Di pavilion alam semesta virtual, para pelayan keluarga Luo menyiapkan makanan lezat. Luo Feng dan Kesatria Guangzhou duduk berhadapan satu sama lain. Kesatria Guangzhou merasa sedikit canggung dan dia berkata, "Sungai Padang, kamu tidak perlu menyiapkan anggur atau makanan. Jika kamu ingin bantuanku, katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku akan melakukan segalanya." "Memang aku perlu meminta bantuanmu,"
kata Luo Feng mengangguk. Katakan saja padaku, aku hanya takut aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik, kata kesatria Guangzhou. Sederhana, bantu aku menemukan koordinat kesatria bunga langit dari ras iblis, kata Luo Feng. Menemukan dia? Mata kesatria Guangzhou berbinar. Yakinlah, aku yang terbaik dalam mengumpulkan informasi. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Kesatria bunga langit harusnya berada di bintang asli. Kesatria Guangzhou tersenyum. Sebenarnya, sebagian besar tuan alam semesta tingkat atas dari ras iblis sedang berpetualang di bintang asli. Kudengar kesatria bunga langit muncul di bintang asli nomor 02002 lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun, Anda harus tahu, tuan alam semesta tingkat atas biasanya bertindak sendiri dan dia pergi dengan sangat cepat. Saya tidak bisa mengumpulkan informasi apapun tentang dia setelah itu. Saya kira dia berada di salah satu bintang asli sekarang. Luo Feng mengangguk. Terima kasih banyak. Tidak perlu. Datang saja dan temukan saya kapanpun saat Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, kata kesatria Guangzhou. Dia tahu bahwa semakin banyak bantuan yang dia lakukan untuk Luo Feng, maka mereka akan semakin dekat. Semua kesatria alam semesta tahu bahwa hutang master negara semesta Ganbu secara otomatis terbayar karena dia adalah guru dari putra Luo Feng. Aku akan pergi mengumpulkan informasi lain, kata kesatria Guangzhou tersenyum. Luo Feng mengangguk dan kesatria Guangzhou menghilang. Saya akan terus berlatih di Pulau Red Bat, kata Luo Feng. Dia tenang dan percaya diri, dan tubuh penduduk buminya kembali ke Pulau Red Bat dan mulai melatih dirinya. Dia pergi ke tanah warisan setelah lebih dari 2 bulan. Di Pulau Red Bat. Lihat, ini Luo Feng. Luo Feng akan ke tanah warisan lagi. Para kandidat segera mencatat dan melaporkannya kembali ke ras mereka. Scene berganti. 3 makhluk tiba di langit berbintang dan memutar ruang angkasa di sekitarnya. Mereka adalah hantu raksasa berbentuk oval, makhluk menakjubkan, dan kepala ular perak raksasa yang dikelilingi oleh bayangan mirip ular. Apa yang terjadi, Robot? Bukankah kamu meminta Master Iblis nyata virtual untuk membunuhnya? Kepala ular perak itu juga berkata dengan marah. Saya telah meminta Master Iblis nyata virtual untuk membunuhnya. Kalian semua tahu, Master Iblis nyata virtual, dia akan kesal jika aku terus mendorongnya. Aku baru saja pergi bertanya padanya setelah mengetahui bahwa Luo Feng masih hidup, kata hantu itu. Apa yang terjadi? Tanya kepala ular perak. Makhluk menakjubkan itu juga menatap makhluk oval hitam itu. Master Iblis nyata virtual berkata bahwa dia segera memulai percobaan pembunuhan setelah tiba di Pulau Red Bat. Tetapi dia tidak berharap dewa leluhur wajah ganda akan tinggal di samping Luo Feng dan diam-diam melindunginya. Dewa leluhur menyerang balik begitu dia menyerang, kata makhluk oval hitam. Dewa leluhur? Dewa leluhur berwajah ganda? Baik kepala ular perak dan makhluk yang menakjubkan itu terkejut. Apakah dewa leluhur telah melindunginya secara diam-diam? Bagaimana itu mungkin? Kata makhluk yang menakjubkan. Itulah yang terjadi, kata makhluk oval hitam itu. Kita bisa memintanya melakukannya lagi. Dia telah menerima hadiah dari kita dan dia harus menyelesaikannya. Selain itu, apakah menurutmu dewa leluhur berwajah ganda akan melindungi Luo Feng lagi? Minta Master Iblis nyata virtual untuk melakukannya lagi. Dia pasti akan berhasil, kata makhluk yang menakjubkan itu. Dream Team, hantu hitam itu berteriak. Semua harta karun sejati yang kita sumbangkan jika digabungkan hanya bernilai senjata harta karun sejati puncak. Menurutmu, siapa Master Iblis nyata virtual itu? Dia makhluk paling menakutkan, bahkan di samudera semesta. Apakah menurutmu dia akan melakukannya lagi? Itu akan memprovokasi sekolah dewa leluhur jika dia melakukannya 2 kali. Apa menurutmu
satu harta karun sejati bisa memaksanya menjadi musuh sekolah dewa leluhur. Sayangnya dia gagal, kata si kepala perak. Master iblis nyata virtual mengatakan dia telah mencoba yang terbaik, tapi dia masih tertekan oleh alam semesta. Apa yang dia lakukan layak untuk mendapatkan harta karun sejati, kata hantu hitam itu. Baik makhluk yang menakjubkan dan kepala ular perak itu terdiam sesaat. Master iblis nyata virtual memang makhluk yang luar biasa. Dia adalah master tertinggi alam semesta dan tidak ada kekuatan yang berani mengacaukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luo Feng muncul lagi di Pulau Red Bat jika kita memperkerjakan master tertinggi alam semesta lain, tetapi dewa leluhur diam-diam melindunginya. Kita akan menyanyiakan harta karun sejati, kata kepala ular perak itu. Hantu hitam itu berkata, tunggu dan lihat saja. Dewa leluhur wajah ganda tidak akan bisa melindunginya selamanya. Kita bisa mengundang master tertinggi alam semesta nanti. Kita harus menunggu. Siapa yang harus kita tanyakan lain kali? Tanya makhluk menakjubkan. Saya akan menyarankan tamu gunung yang duduk. Dia sangat licik dan mahir dalam serangan jiwa. Saya pikir dia akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada master iblis nyata virtual, kata makhluk oval hitam. Persyaratan tamu kuno yang duduk mungkin lebih menuntut, kata kepala ular perak. Kita harus mencoba. Permaisuri, bisakah kamu berbicara dengan tamu kuno yang duduk? Kamu yang paling dekat dengannya. Setelah beberapa saat, mereka mencapai kesepakatan dan ketiganya menghilang. Langit kembali damai. Kembali di Pulau Red Bat. Sudah setahun sejak master iblis nyata virtual datang untuk membunuh Luo Feng, dan Luo Feng telah selesai memahami tingkat kelima dari jalan dewa binatang. Dia telah memulai tingkat keenam dan dia merasa itu sangat rumit dan luas. Namun setelah menyelesaikan level kelima, Luo Feng memiliki dasar yang lebih kokoh yang membuatnya lebih mudah untuk membuat teknik. Dia dengan mudah menciptakan teknik puncak dari master alam semesta bernama Sungai Emas. Tiba-tiba sebuah email mengganggu pelatihan Luo Feng di Pulau Bauhinia. Sungai Pedang, aku telah menemukan di mana kesatria bunga langit berada. Di alam semesta virtual Pulau Guntur, Luo Feng duduk di ruang belajar istananya. Sebuah layar besar yang terhenti di udara mencantumkan informasi mendetail tentang update terbaru tentang pergerakan kesatria bunga langit dan koordinat keberadaannya saat ini. Bintang asli nomor 02933. Luo Feng memperlihatkan sedikit senyuman. Kesatria bunga langit tampaknya baru-baru ini mengalami beberapa tahun yang memuaskan. Hanya berdasarkan apa yang telah didengar oleh makhluk agung dari berbagai ras, dia telah memperoleh harta senior sejati dan hampir 10 harta biasa. Kesatria bunga langit, jika Anda telah menyimpan harta sejati kembali ke tempat klan iblis Anda berada, maka anggaplah diri Anda beruntung. Jika tidak, semua ini akan menjadi milikku. Kesadarannya mungkin telah terhubung ke alam semesta virtual, tetapi saat tubuh bumi Luo Feng mengetahui berita itu, dia segera meninggalkan Pulau Red Bat. Dia menggunakan transportasi negara dewa dan kembali ke negara dewa. Ini karena dia perlu membawa tubuh binatang bertanduk emasnya. Kali ini kita akan pergi ke bintang asli. Di bintang asli, bahkan master alam semesta dan makhluk tertinggi alam semesta tidak dapat berteleportasi, dan jika saya ditemukan, saya masih harus terbang perlahan. Luo Feng mengangguk. Di tempat lain, saat keberadaannya ditemukan, musuh-musuhnya mungkin akan segera muncul, tetapi di bintang asli akan sulit bagi mereka untuk datang secepat itu. Tapi itu masih bintang asli. Ini adalah tempat di mana miliaran makhluk besar berkumpul. Saya harus tetap waspada. Ini menyangkut pertarunganku menuju ketenaran. Luo Feng akan memberikan segalanya dengan binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa. Dia mulai menuju ke bintang asli. Pertama, Luo Feng memasuki bintang asli nomor 03921. Di dalam bintang itu
dia terbang sendirian selama sekitar setengah hari, lalu mencapai portal pusaran air yang menuju ke bintang asli nomor 02933. Di langit di atas lautan luas bintang asli nomor 02933 ada terowongan pusaran air raksasa, dan sosok kekar menyala-nyala terbang melewatinya pada saat itu. Tingginya sekitar 30 kaki dan seluruh tubuhnya hitam, dan setiap inci dari tubuh dewanya menyemburkan api secara berkala. Saya telah mencapai bintang asli. Luo Feng melihat tubuhnya yang menyala-nyala dan tertawa. Dia dalam bentuk tubuh mosanya saat dia bergegas ke sini dan membiarkan tubuh mosanya menampilkan teknik bakat replikasi, di mana itu mereplikasi tuan alam semesta tertentu dari berbagai bentuk kehidupan khusus di bawah komando Istana Awandara. Di belakangnya, dia membawa pedang panjang yang panjangnya sekitar 18 kaki. Pedang harta karun sejati ini tidak lain adalah pedang Bohe. Shu, dengan pedang di belakangnya, tubuh kekar, tubuh yang menyala-nyala, menyapu angkasa dengan kecepatan tinggi, terbang melintasi lautan, dan tiba di daerah yang terdiri dari banyak daratan. Kemudian dia terbang tinggi di langit yang menyelimuti daerah rawa yang luas. Dia terus terbang selama sekitar 1 hari, ketika dia mulai mendekati lokasi dengan koordinat yang diberikan kesatria Guangzhou. Seharusnya di sini. Meskipun dia telah terbang sepanjang hari, Luo Feng masih gelisah di hatinya. Luo Feng mulai melambat sambil mengamati sekelilingnya. Setelah setengah jam, Luo Feng mendarat di sebuah danau kecil di dalam rawa. Saat kakinya menyentuh permukaan air, nyala api yang mengelilingi pergelangan kakinya menciptakan suara mendesis. Tidak ada, dia tidak ada di sini. Luo Feng mengerutkan kening. Aku telah menjelajahi seluruh area domain ini, tapi tetap saja aku tidak melihat kesatria bunga langit. Ciu, Luo Feng melonjak tinggi ke langit dan ke batas ruang yang ekstrim. Kemudian dia kembali terbang dengan kecepatan tinggi. Saat dia mulai melakukan putaran pencarian lagi dalam skala yang jauh lebih besar. Setelah setengah jam dalam pencariannya, dia tiba-tiba mendeteksi aura unik yang mendekati dan menyebar ke segala arah. Ini membuat Luo Feng yang sibuk dengan pencariannya terkejut. Dia telah berkeliaran dan mengembara di bintang asli, jadi dia cukup berpengalaman untuk dapat mengatakan bahwa ini adalah aura harta karun yang muncul. Aura yang kuat, kata Luo Feng. Ini sangat kuat, ini pasti harta karun sejati, dan mungkin harta karun sejati senior. Tak aku sangka aku datang ke sini untuk mencari kesatria bunga langit, dan secara kebetulan bertemu dengan kelahiran harta karun sejati. Luo Feng tertawa, kemudian matanya berbinar. Betul sekali, jika dia ada di sekitar. Jika aku merasakannya, maka kesatria bunga langit akan merasakannya juga. Maka dia akan bergegas secepat yang dia bisa. Hahaha. Siu, Luo Feng membuat busur di langit saat dia mengubah arah untuk pergi ke tempat sumber aura terdeteksi dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Di tempat lain, saat aura mulai menyebar, mereka yang lebih dekat ke tempat kelahiran itu secara alami akan menemukannya terlebih dahulu. Itu harta karun sejati. Pasti kelahiran harta karun sejati senior. Cepat. Ayo cepat. Kami akan mendapatkan banyak uang jika kami bisa mendapatkannya. Mari berharap kita yang pertama sampai di sana. Tim kesatria yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan tertinggi alam semesta serta pengembara tunggal seperti Tuan Alam Semesta dan Tuan Alam Semesta tingkat atas semuanya bergegas ke sumber aura secepat yang mereka bisa. Di tempat lain lagi, hahaha, keberuntunganku bagus. Saya berhasil mendapatkan kesempatan atas kelahiran harta karun sejati senior. Aura ini jelas merupakan salah satu harta sejati senior. Memancarkan aura berdarah yang sombong, makhluk luar biasa ini menyeringai. Dia dari ras yang memiliki mata merah darah besar secara vertikal di tengah wajahnya, ditutupi dengan rambut seperti salju dan berjalan dengan punggung yang berjongkok. Dia tidak lain adalah kesatria bunga langit. Sebelumnya, untuk menukar harta karun sejati jarum putih, saya menyumbangkan hampir semua harta sejatiku untuk ras. Betapa malangnya aku. Sekarang,
harta karun sejati senior telah muncul. Semakin kuat harta karun sejati, semakin lambat kelahirannya. Pada saat aku bergegas, kupikir itu mungkin belum sepenuhnya muncul. Ini harta adalah milikku, kata kesatria bunga langit. Dia tertawa melengking. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi cahaya dan berlari menuju sumber aura. Berbagai tim, pengembara sendirian atau kelompok kecil bertiga dan 5, semua bergegas ke sumber aura. Gelombang energi gila menyebar ke segala arah dalam gelombang. Luo Feng belum mencapai tujuan, tetapi sudah bisa merasakan gelombang energi yang kuat menyebar. Sepertinya pertempuran telah dimulai untuk harta karun sejati ini, pikir Luo Feng. Pada saat ini, kesadaran lautan terpencil terus-menerus terhubung ke alam semesta virtual, menerima pesan yang baru saja dikirimkan oleh kesatria Guangzhou. Sungai Pedang, bintang asli nomor 02933, yang merupakan lokasi dari koordinat yang telah kuberikan padamu sebelumnya. Ada pertempuran yang terjadi di lokasi tidak jauh dari tempat itu. Ada ombak yang sangat kuat. Kesatria bunga langit adalah yang di sana sekarang dan sedang bertempur. Dia benar-benar ada di sana, gumam Luo Feng. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan terus menuju ke sumber aura. Di kejauhan ada hutan yang sangat luas dan pertempuran sedang berlangsung di hutan itu. Sekali melihat banyak kelompok ksatria dari berbagai ras yang tergantung di udara, dan Luo Feng dengan mudah menghitung lebih dari 20. Dia terbang tinggi ke langit hutan yang luas dan melihat ke bawah dari tempat dia berada. Ada 3 sosok di bawahnya. Salah satunya adalah sosok yang ditutupi rambut seputih salju yang terlihat sangat kejam. Tangannya memegang 2 palu surgawi, dan dengan sikap yang tangguh, dia menyerbu ke arah 2 makhluk agung lainnya tanpa hambatan. 2 ksatria lain dengan tubuh dewa yang sama besarnya juga memegang harta karun sejati mereka dan membalas. Luo Feng menunduk dan menganggukkan kepalanya. Ini dari klan iblis, ksatria bunga langit, aliansi 9 wilayah, pemimpin gerombolan Zhao Wei, dan ksatria 1000 bayangan. Pantas saja tidak ada yang mau mengalah. Ternyata ada 2 tuan alam semesta, pikir Luo Feng. Ksatria bunga langit mungkin kuat, tetapi dengan keduanya bekerja sama, mereka pasti membuat pertarungan yang layak. Mereka tidak tertarik untuk mengalahkan ksatria bunga langit. Mereka hanya ingin mengulur waktu, sehingga ketika harta karun sejati muncul sepenuhnya, mereka akan menjadi orang pertama yang merebutnya. Sekarang, harta karun sejati senior, palu surgawi berwarna biru, sudah setengah jalan. Pegangan palu sudah terbuka sepenuhnya. Kepala palu secara bertahap muncul juga. 1 tuan alam semesta tingkat atas dan 2 tuan alam semesta. Harta sejati pasti akan diambil oleh salah satu dari mereka. Hanya keberuntunganku. Jika hanya ada 1 tuan alam semesta, aku masih akan mengambil taruhan. Tapi 3 dari mereka, 1 di antaranya adalah salah satu penguasa alam semesta tingkat atas. Jauh di langit, beberapa ksatria lain dari ras berbeda menggelengkan kepala tanpa daya, tidak berani campur tangan. Di bawah serangan ksatria bunga langit, pemimpin gerombolan Zhao Wei dan ksatria 1000 bayangan masih bisa melakukan pertarungan yang sulit. Adapun mereka, para ksatria alam semesta, jika mereka mencoba melawannya, itu hanya menuju kehancuran. Luo Feng masih bergantung tinggi di udara, melihat ke bawah dalam diam. Siapa itu? Seseorang berkata. Bukan seseorang yang aku kenal, tapi auranya cukup kuat dan dia adalah pengembara yang sendirian. Jadi sangat mungkin dia adalah Tuan Alam Semesta. Sepertinya Tuan Alam Semesta ini sedang menunggu kesempatan. Semua ksatria dari ras yang berbeda mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sadar bahwa dari level pertarungan untuk harta karun ini, tidak akan ada kesempatan bagi mereka yang hanya para ksatria. Di sisi lain, pemimpin gerombolan Zhao Wei dan ksatria 1000 bayangan, kalian berdua ingin merebut hartaku. Ksatria bunga langit meraung. Mata vertikal berwarna merah darah itu sangat menakutkan dan gila. Harta karun sejati yang muncul kali ini adalah harta karun sejati palu surgawi.
Palu surgawi adalah senjata yang saya pegang, jadi ini seharusnya menjadi milikku. Dengan kalian berdua mencoba memojokkanku, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Sialan, kami berdua mungkin bukan tandinganmu, tapi jika kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan mudah, bermimpilah. Haruskah kami berdua takut padamu? Pemimpin gerombolan Zawai dan Kesatria Seribu Bayangan sangat gila. Mereka berdua menunggu kesempatan, menunggu saat harta karun sejati muncul sepenuhnya, baru mereka akan segera merebutnya. Waktu pun berlalu, ketiganya dalam keadaan baku hantam terus-menerus. Sementara kesatria lain yang tinggal di atas mengawasi tanpa berani campur tangan. Tuafeng juga menyaksikan dengan diam-diam. Hampir, harta sejati akan segera lahir. Mata pemimpin gerombolan Zawai dan Kesatria Seribu Bayangan menyala. 1000 bayangan, ini kesempatan terakhir kita. Semua tergantung padamu. Serahkan padaku, kata Kesatria Seribu Bayangan. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Menginginkan ini untuk dirimu sendiri, hanya angan-angan. Satria Bunga Langit meraung. Dia berjalan menuju harta karun itu. Dia tidak ingin berada jauh dari itu. Tetapi pemimpin gerombolan Zawai dan Kesatria Seribu Bayangan menyerang dengan agresif. Kekuatan mereka luar biasa. Setiap serangan akan berakhir dengan kedua belah pihak mundur dengan keras. Dan saat mereka bertarung, Tuafeng secara bertahap turun ke arah mereka. Harta karun itu telah lahir. Itu telah lahir. Dalam sepersekian detik, setiap kesatria di udara bersemangat. Kesatria Bunga Langit, pemimpin gerombolan Zawai, dan Kesatria Seribu Bayangan, semuanya beraksi. Pada saat yang sama, mereka melihat sosok yang sudah menukik turun dari udara. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.